awal mula dari Pintu itu sebenarnya aku sendiri mengalami pengalaman yang bisa dikatakan lumayan buruk untuk pada saat ingin membeli dan menjual cryptocurrency. Pada saat itu di Indonesia tidak banyak platform-platform lain yang bisa memberikan opsi yang mudah bagi orang awam dan pemula-pemula untuk bukan hanya membeli kripto ya, tapi juga melakukan investasi. Karena yang perlu kita ingat, konsep investasi itu baru di Indonesia, karena jumlah investor di Indonesia dari segi penetrasi masih sangat rendah. Sehingga kami ingin menghadirkan sebuah platform di mana kita bisa membantu orang-orang awam untuk investasi di dalam kripto. Dan itulah sebenarnya awal mulanya kenapa kita ingin membangun Pintu. Nah, nama Pintu sendiri itu sebenarnya lumayan menarik sih, karena aset kripto ini kan merupakan sebuah aset yang sifatnya global, di mana aset kripto ini bisa diperdagangkan dan juga bisa dikirim ke kemanapun di dunia. Sehingga kami juga melihat aplikasi kita sebagai portal untuk orang masuk ke dunia kripto, yaitu dunia aset finansial alternatif yang baru. Sehingga kami rasa namanya itu lumayan cocok ya untuk penggunaannya dan juga untuk visi misinya, di mana kita ingin menjadi portal yang paling mudah untuk orang masuk ke dunia kripto. Oke, cukup filosofis juga ya namanya kalau kita lihat begitu. Nah, kemudian di satu sisi juga diketahui bahwa Pintu ini bisa dibilang ya sebagai pemain baru dalam industri cryptocurrency khususnya di tanah air. Nah, kira-kira sebetulnya apa sih Mas Jet yang membedakan antara Pintu dengan platform investasi aset kripto lainnya di Indonesia? Ya, mungkin yang paling kita utamakan adalah balik lagi ke pengguna kami. Kami memang fokus kepada pengguna-pengguna yang baru, yaitu bukan hanya baru masuk ke dalam dunia kripto, tapi baru juga masuk ke dunia investasi. Sehingga kita mengutamakan edukasi dan juga user experience, di mana dari segi edukasi, contohnya kami memiliki bagian di aplikasi kami, di mana kami mengajarkan pengguna-pengguna tentang cryptocurrency, fundamental around cryptocurrency, dan juga tentang konsep investasi. Nah, itu adanya di Pintu Academy. Dari segi user experience, kami juga mempunyai moto di mana kami ingin mencoba untuk membantu user bisa going from zero to crypto di bawah 10 menit dengan proses yang sangat mudah dan simple. Jadi benar-benar memang core value proposition kita adalah kemudahan untuk user baru membeli dan menjual kripto. Oke, dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun ya, Pintu telah melayani investasi aset kripto untuk masyarakat Indonesia. Nah ini kira-kira sebetulnya mungkin tren ataupun juga yang dilihat terkait dengan antusiasme masyarakat Indonesia untuk cryptocurrency seperti apa sih Mas Jet? Saya rasa antusiasnya sangat sangat besar ya, yang seperti kami sudah ketahui ada lebih dari 7 juta, mungkin sekarang hampir 10 juta penduduk di Indonesia yang memiliki cryptocurrency. Kalau kita bandingkan sendiri dengan equities atau pasar modal, angka tersebut jauh lebih rendah ya, dan saya rasa antusiasme ini akan terus bertambah karena ada satu hal sih yang perlu kita waspadai. Ini karena aset kripto ini merupakan sebuah aset yang sifatnya global, dan untuk pertama kalinya ya dalam sejarah di Indonesia, orang Indonesia bisa berinvestasi di sebuah aset kelas yang sifatnya global, yang sebelumnya mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Dan hal kedua juga, ini juga merupakan sebuah opportunity, peluang bagi masyarakat Indonesia untuk membangun produk-produk yang nantinya bisa diperdagangkan ataupun di-launch dan digunakan untuk pasar global, bukan hanya untuk pasar Indonesia. Dan menurut aku dua hal ini akan meningkat dalam arti dia akan meningkat penggunaannya dan juga pembangunannya dari segi developer-developer yang masuk ke ekosistem blockchain. Oke, kemudian sejauh ini ada berapa sih jumlah aset kripto yang bisa diperjualbelikan melalui Pintu maksud kami? Ya, sekarang hari ini ada 42 dan angka ini akan terus bertambah. Memang kami itu fokusnya ada di seleksi ya. Kami ingin memilih seleksi token-token dan koin-koin yang menurut kami itu mutunya sudah bagus, sudah lebih terjamin, dan secara historical mempunyai track record yang bagus. Yang seperti Mbak Iva ketahui ya, di dunia kripto ini kan banyak juga scam-scam ataupun koin-koin yang berbahaya, yang mungkin bersifat Ponzi, dan hal ini yang sebenarnya ingin kami
yang ingin kami waspadai dan ingin kami edukasikan juga ke masyarakat, sehingga kita juga tidak asal listing koin dan kita sangat memilih-milih apa yang kita berikan ke konsumer kami di pintu. Sebagai benchmark juga, biasanya kita juga menanyakan ke diri sendiri gitu, kalau token tersebut ada di pintu, apakah kita sendiri akan berinvest ke koin atau token tersebut, dan jawabannya biasanya harus iya sebelum kita akan melisting token tersebut. Oke, berarti itu tadi ya, hal-hal yang dipikirkan terlebih dahulu oleh Pintu sebelum melisting koin-koin di, aplikasi Pintu tentunya. Nah, kemudian kalau dari trennya selama ini kira-kira yang nilai transaksinya paling besar itu kira-kira atau, koin-koin yang menjadi favorit di masyarakat Indonesia apa saja sih, Mas Ciat? Ini lumayan menarik Mbak Iva. Jadi di awal tahun, paling banyak tuh sebenarnya kayak Bitcoin dan Ethereum, di mana memang market cap-nya paling besar dan memang sudah paling diketahui oleh masyarakat, bukan hanya di Indonesia tapi pun di seluruh dunia. Tapi seiringnya waktu, dengan kita masuk ke kuartal 3 atau kuartal 4 tahun lalu, itu mulai masuk banyak meme coin. Jadi koin-koin seperti Doge, yang di mana masyarakat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, lebih mengemari karena mungkin efek dari lucunya atau viralitas dari sosial media yang membuat mereka lebih digemari masyarakat. Oke. Nah, kemudian di tahun 2021 ini juga ada kabar menggembirakan ya untuk Pintu ya, karena, Pintu sendiri telah menyelesaikan pendanaan sebesar 35 juta dolar Amerika Serikat. Nah, kemudian strategi-strategi apa saja sih yang sudah dilakukan ataupun juga yang akan realisasikan juga pada tahun ini untuk kedepannya terkait dengan pendanaan, Mas Jat? Yang sudah pastinya kita akan fokus ke dua hal ya, product development, yaitu membangun produk-produk baru untuk masyarakat kita, bukan hanya untuk trading, tapi juga contohnya kami juga sudah melaunch Pintu Earn, di mana pengguna-pengguna kami bisa mendapatkan rewards tambahan kalau mereka mendepositokan aset kripto mereka. Kami juga sudah melaunch Pintu Token tahun lalu, dan banyak produk-produk lain yang akan kita kembangkan ke depannya. Selain itu, kita juga akan menggunakan pendanaan itu untuk hiring. Jadi seperti kami ketahui, hiring itu merupakan salah satu key paling strategis atau kunci utama untuk bisa mengembangkan sebuah bisnis ya, apalagi di industri di mana talent itu yang merupakan faktor paling utama untuk pengembangan bisnis. Dan yang ketiga mungkin dari segi licensing ya, yang seperti kami ketahui, Bapepti di bawah arahan dari Menteri Perdagangan juga sudah mengeluarkan beberapa framework untuk regulation, di mana mereka ingin membangun DFX, Digital Futures Exchange, sebagai bursa pertama di dunia untuk aset kripto yang sudah terlisensi oleh pemerintah. Jadi sebagian dari pendanaan tersebut juga akan digunakan untuk faktor regulasi. Oke. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa Pintu kan terus ya menghadirkan berbagai inovasi tentunya untuk mempermudah penggunaannya, kemudian juga untuk melakukan investasi aset kripto ya untuk para masyarakat khususnya para pengguna baru. Nah, kemudian inovasi-inovasi apa saja sih yang sebetulnya sudah dihadirkan saat ini dan dapat dimanfaatkan oleh para pengguna Pintu? Ya, jadi contohnya Pintu Earn, salah satunya ya, di mana user bisa mendepositokan aset mereka dan mereka dapat mendapatkan rewards dalam bentuk token tersebut, dan itu merupakan sebuah inovasi yang baru dan tidak dihadirkan oleh platform-platform lain, di mana rewards tersebut dibagikan setiap jamnya. Jadi menurut aku ini lumayan menarik buat orang-orang yang token holder yang kemungkinan nyangkut ataupun kemungkinan ingin adalah long term holder dan ingin mendapatkan passive income yang lebih banyak. Itu merupakan sebuah alternatif yang bagus. Kami juga mempunyai wallet di mana user-user kami bisa mengirim aset kripto tersebut on-chain, jadi mereka juga bisa berpartisipasi dalam banyak tren-tren baru nih, seperti NFT, seperti DeFi, di mana mereka bisa mengirim aset kripto mereka untuk membeli dan menjual NFT atau aset DeFi lainnya yang mungkin tidak disupport oleh Pintu saat ini. Oke, kalau kita lihat kan mungkin di Pintu sendiri begitu salah satu bentuk inovasi adalah dengan terus mengedukasi masyarakat begitu ya terkait dengan mata uang kripto, kemudian juga hal-hal ataupun juga term-term dalam industri mata uang kripto tentunya. Nah, kemudian kalau dari edukasi yang dilakukan oleh Pintu sendiri sebetulnya berfokuskan kepada apa sih dan cara-cara yang dilakukan oleh Pintu untuk mengedukasi masyarakat Indonesia terhadap cryptocurrency ini seperti apa?
Ada beberapa hal ya. Jadi kita memang dari segi fundamental kripto itu kita mengajarkan tentang karakteristik dari setiap blockchain dan cryptocurrency. Setiap blockchain itu kan berbeda. Apakah itu dari segi ekonomiknya, apakah dari segi teknologinya, dari segi penggunanya atau dari timnya, itu semua berbeda sehingga kita ingin memberikan informasi tersebut ke pengguna-pengguna kami. Hal yang kedua yang kita utamakan juga cara berinvestasi yang bisa dikatakan accountable dan responsible ya. Yaitu ada beberapa hal yang kita edukasikan. Yang pertama yang sudah pasti diversifikasi. Diversifikasi itu adalah teman yang paling baik menurut saya untuk semua investor. Dan kita harus melihat kripto aset ini sebagai salah satu dari aset kelas yang kita investasikan dari portfolio setiap orang. Apakah itu equity, deposito, fiat, mutual fund. Nah, kita sisihkan sebagian untuk aset kripto. Jadi jangan masukin semuanya nih ke aset kripto. Emang banyak sih pengguna kami yang juga tergiur mungkin karena cerita-cerita dari orang atau teman-temannya yang mungkin yang bisa mendapat berkali-kali lipat keuntungan dari cryptocurrency. Kami menganjurkan jangan FOMO ya. Kalau bisa setiap orang memiliki research masing-masing dan juga perlahan-lahan lah masuk ke kripto. Dan jadi yang poin kedua ini lumayan penting juga nih, dollar cost averaging ya. Jadi memang sudah terbukti dollar cost averaging itu memang cara yang paling tepat untuk berinvestasi ya. Dan kita juga memiliki tool di aplikasi Pintu yang dapat membantu user-user kita untuk menghitung dan melakukan kalkulasi kalau dollar cost averaging itu efeknya seperti apa. Oke, tapi tadi ya yang menjadi kunci utama juga diversifikasi aset ini juga penting begitu ya bagi aset kripto tentunya. Nah kemudian tadi sempat disinggung sedikit ya Mas terkait dengan fitur baru yaitu Pintu Earn begitu. Nah tapi kalau bisa dijelasin lebih lanjut lagi terkait dengan keunggulan dari fitur-fitur ini seperti apa sih Mas Ciat? Boleh. Jadi Pintu Earn ini adalah sebuah fitur di mana kalian dapat memasukkan aset kripto teman-teman ke sebuah wallet dan itu akan menghasilkan semacam rewards atau bunga dalam bentuk aset kripto yang dibayarkan dan diberikan ke pengguna setiap jamnya. Dan salah satu fitur yang paling unik adalah tidak adanya lock up mechanism. Jadi di mana user bisa mengeluarkan dana mereka kapanpun tanpa ada periode lock up. Di mana mungkin di tempat-tempat lain ada sebuah periode lock up yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan aset mereka di situ. Jadi ini kan akan membuat fleksibilitas yang sangat tinggi ya dan mudah untuk para trader yang mungkin ingin juga melihat momentum atau timing waktu untuk keluar masuk dari sebuah aset, sehingga bagi mereka yang mungkin secara casual suka trading, mereka juga bisa menggunakan fitur ini untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan tanpa harus mengunci aset mereka.